Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kali ini kita berkesempatan bertemu kembali di mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama. Sebagaimana pertemuan kedua kita kali ini, kita akan membahas mengenai pengantar Hukum Acara Peradilan Agama dengan saya, Nahrawi SH.MH. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, mari kita awali pembahasan kita di dalam diskusi kita kali ini kaitan dengan pengantar Hukum Acara Peradilan Agama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman mahasiswa, Hukum Acara Peradilan Agama di pengantar mata kuliah ini di pertemuan kedua perlu kita awali dengan pembahasan kaitan dengan pengertian peradilan agama itu sendiri. Apa itu peradilan agama? Peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam. Di sini ada asas personalitas keislaman mengenai perkara-perkara tertentu. Perkara-perkara tertentu dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 2006 tentang perubahan Undang-Undang Peradilan Agama. Yang dimaksud adalah perkara perdata Islam yang memang diatur di dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Apa kaitan dengan perkara perdata Islam tertentu itu? Setidaknya ada beberapa objek perkara yang menjadi kewenangan dari peradilan agama, yaitu kaitan dengan sengketa-sengketa munakahat atau sengketa perkawinan. Berikutnya juga kaitan dengan perkara waris Islam, perkara dengan zakat, wakaf, hibah, bahkan sampai dengan ekonomi syariah. Itulah yang dimaksud di dalam perkara-perkara Islam tertentu. Teman-teman mahasiswa, peradilan agama itu setidaknya memiliki beberapa dasar hukum sehingga peradilan agama itu mempunyai kompetensi, mempunyai kedudukan, mempunyai kewenangan. Apa dasar hukum yang perlu kita ketahui bersama? Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, dasar hukum peradilan agama yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945, khususnya di dalam pasal 24 ayat 2. Kaitan bahwa di situ, di dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar itu menyebutkan bahwasanya pelaku kekuasaan kehakiman itu salah satunya adalah peradilan agama. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 itu bahwa pelaku kekuasaan kehakiman itu adalah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya. Badan-badan peradilan di bawahnya adalah peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Dan sebuah mahkamah konstitusi. Itulah yang dimaksud di dalam pasal 24 ayat 2. Sehingga pasal ini menjadi dasar hukum bagi peradilan agama. Dasar hukum yang kedua adalah Undang-Undang 48 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Bahwasanya kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh salah satunya, ini breakdown dari Undang-Undang Dasar tadi, salah satunya adalah peradilan agama. Yang ketiga, yaitu adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004, yaitu Undang-Undang Mahkamah Agung. Bahwa peradilan agama merupakan bagian dari lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Yang terakhir, atau yang keempat, itu adalah dasar hukum yang sifatnya khusus atau mandiri bagi peradilan agama itu sendiri, yang ada di dalam Undang-Undang 789. Undang-Undang 789 merupakan undang-undang pertama kaitan dengan khusus peradilan agama itu sendiri dan merupakan cikal bakal kewenangan, kompetensi, kemandirian dari peradilan agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di dalam sistem hukum atau sistem peradilan di Indonesia. Yang diperbarui undang-undang terakhir ada di Undang-Undang 3 2006
tentang perubahan Undang-Undang Peradilan Agama sebelumnya. Itu kaitan dengan dasar hukum peradilan agama. Sehingga dengan dasar hukum ini, peradilan agama mempunyai kewenangan yang memang tidak bisa diganggu-gugat oleh peradilan-peradilan yang lain atau bahkan oleh pelaku kekuasaan kehakiman yang lain yang ada di dalam sistem hukum di Indonesia. Beberapa hal mengenai hukum peradilan agama atau kaitan dengan peradilan agama itu sendiri, ya, perlu teman-teman mahasiswa ketahui kaitan dengan lingkungan peradilan agama. Lingkungan peradilan agama itu dijalankan oleh beberapa organ-organ. Ya kan? Organ-organ tersebut salah satunya di tingkat pertama itu diperankan oleh namanya pengadilan agama. Tingkat kedua atau kita sebut banding itu adalah pengadilan tinggi agama, dan tingkat kasasi atau tingkat terakhir itu diperankan oleh Mahkamah Agung itu sendiri. Ya kan? Dalam konteks kekhususan di Provinsi Aceh, peradilan agama itu memiliki organ khusus menjalankan fungsi peran peradilan agama. Kewenangannya sama sebagaimana tadi disebut di dalam Undang-Undang Peradilan Agama, yaitu perdata Islam tertentu. Tetapi di Provinsi Aceh, peradilan agama juga dapat memerankan di dalam penegakan hukum pidana Islam. Tapi ini fokus untuk Aceh. Nah, itu organnya siapa yang memerankan? Di Aceh itu organnya ada yang kita sebut sering dengarkan itu dikenal Mahkamah Syariah. Itu setingkat dengan pengadilan agama di kabupaten kota. Dan di tingkat banding itu ada Mahkamah Tinggi Syariah. Atau kita sering sebut itu pengadilan tinggi agama di luar Provinsi Aceh. Ya, seperti itu. Pengadilan tingkat pertama dan banding sering disebut judek fakti. Apa itu judek fakti? Perkara tingkat banding akan diperiksa secara keseluruhan tentang bukti dan lain sebagainya, sebagaimana seperti pemeriksaan selengkapnya yang ada di pengadilan tingkat pertama atau pengadilan agama. Jadi mulai dari para pihak hadir, pembacaan gugatan, jawab jinawab, pembuktian para pihak, kesimpulan putusan, itu sama akan dilakukan di pengadilan tingkat banding. Itulah yang disebutkan dua tingkat jenjang pengadilan ini disebut sebagai judek fakti. Sedangkan di tingkat Mahkamah Agung atau kasasi itu sering disebut judek jure. Apa itu? Judek jure, sidang hukum, ya kan? Sidang hukum. Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota. Sedangkan pengadilan tinggi agama itu berkedudukan di ibu kota provinsi. Nah, pengadilan Aceh tadi sudah kita bahas bahwa di Aceh dibentuk pengadilan khusus yang namanya adalah Mahkamah Syariah. Kita lanjut kepada sejarah bagaimana peradilan agama. Jadi undang-undang yang mendasari dan mengatur tentang peradilan agama, cikal bakalnya awal mulanya adalah ada di Undang-Undang 1989 atas mandat dari Undang-Undang 14.970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Jadi di undang-undang sebelumnya, di Undang-Undang 14.970 di dalam pokok-pokok kekuasaan kehakiman sudah menyebutkan, sudah mendelegasi bahwa peradilan agama merupakan pelaku kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung, merupakan bagian lingkungan di bawah Mahkamah Agung. Pada mulanya peradilan agama itu di bawah naungan Departemen Agama atau Kementerian Agama di dalam hal non perkara, administrasi non perkara, seperti pembinaan pegawai pengadilan agama, keuangan pengadilan agama itu di bawah Departemen Agama pada saat itu. Ya kan? Namun pada masa Orde Baru di awal-awal tahun 1990-an peradilan ini di bawah tangan baik kaitan dengan pembinaan non perkara maupun perkara, dia di bawah
Mahkamah Agung atau sering kita kenal pemahaman one roof system. Jadi apakah itu perkara, apakah itu berkaitan dengan non perkara yang ada di pengadilan di bawah peradilan agama, itu semua di bawah pengawasan Mahkamah Agung. Itu. Meskipun peradilan agama telah dipindah tangankan dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung, tapi kenyataannya hubungan yang terjadi antara peradilan agama dengan mahkamah hanyalah hubungan fungsional, bukan hubungan struktural di awal-awalnya, ya kan? Sedangkan hubungan secara struktural organik masih di bawah naungan Departemen Agama. Awal-awalnya sebelum revisi Undang-Undang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan lahirnya Undang-Undang Mahkamah Agung. Itu kaitan dengan sejarah peradilan agama. Jauh sebelum itu juga sebenarnya peradilan agama itu di bawah peradilan umum, merupakan bagian pengadilan khusus di bawah peradilan umum. Jauh sebelum kemerdekaan, peradilan agama itu sudah terimplementasikan di tengah-tengah masyarakat kita. Yang diimplementasikan bagaimana kita kenal peradilan serambi masjid, pengadilan-pengadilan yang sengketa-sengketa bagi kaum Islam pada saat itu yang diselesaikan di serambi-serambi masjid yang ada di wilayah Nusantara. Itu merupakan bagian sejarah dari peradilan agama. Kewenangannya apa yang disengketakan kurang lebih sama sebagaimana, tetapi mungkin sumber hukumnya yang ada tambahan. Dulu tidak dikenal di Undang-Undang Perkawinan, yaitu ya hanya dikenal fikih munakahat, gitu ya. Tuh. Berikutnya kaitan dengan kondisi sumber hukum peradilan agama. Sumber hukum peradilan agama dapat kita bedakan secara umum itu dua hal. Sumber hukum material dan sumber hukum formil. Apa itu sumber hukum material? Kaitan hukum-hukum yang mengatur objek perkara itu. Bukan bagaimana objek perkara itu atau perkara itu dapat diselesaikan. Itu hukum formil. Tapi hukum material ada hukum-hukum yang mengatur objek-objek perkara tersebut. Sengketa objek perkara tersebut. Seperti sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang 174 yang mengatur berkaitan dengan hukum material perkawinan nasional. Bagaimana hukum Islam juga tunduk pada hukum perkawinan nasional. Bagaimana waris, bagaimana perkawinan diatur di dalam kompilasi hukum Islam dengan instruksi Presiden nomor 1 1909. Itu merupakan bagian dari hukum material peradilan agama. Ada kompilasi hukum ekonomi syariah. Di luar itu juga dimungkinkan fikih-fikih yang berlaku bagi umat Islam, yang berlaku bagi agama Islam, pemeluk agama Islam itu juga bisa menjadi sumber hukum material bagi peradilan agama. Apakah itu fikih munakahat, apakah itu fikih mawaris. Di dalam kitab-kitab fikih para ulama itu merupakan sebagai sumber hukum material. Yang kedua tadi ada sumber hukum formil. Apa itu sumber hukum formil? Sumber hukum formil bagaimana hukum-hukum material itu dapat tegak. Itu butuh hukum formil. Tata cara bagaimana tegaknya hukum formil. Bagaimana para pencari keadilan itu mencari keadilan dan ditegakkan, diadili oleh hakim. Itu butuh hukum formil. Nah, itu di dalam kaitan dengan hukum formil peradilan agama, itu ada di dalam HIR, RBG, RV, hukum peradilan agama itu sendiri, Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, itu merupakan hukum formil. Pertanyaannya, kenapa HIR, RBG, RV ya kan, juga merupakan bagian sebagai hukum formil atau hukum acara peradilan agama? Kita perlu lihat bagaimana masih berlakunya undang-undang tentang ketentuan peralihan yang ada di dalam pasal 5 Undang-Undang 789 yang menyatakan bahwasanya seluruh hukum acara yang berlaku di peradilan agama masih berlaku sejauh atau sepanjang belum ditentukan khusus atau terbaru oleh undang-undang peradilan agama atau undang-undang tersendiri. Itulah HIR, RBG, RV yang memang masih relevan berlaku di peradilan agama. Maka pada konteks saat ini pun masih sangat bisa diberlakukan di peradilan agama. Itulah sumber hukum acara peradilan agama. Di akhir
slide kali ini, perkuliahan kita kali ini, pembahasan kita kali ini, kita dapat menyimpulkan apa yang kita katakan, kita sebut hukum acara peradilan agama. Hukum acara itu disebut juga hukum formil, yakni kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak dan kewajiban, termasuk masalah perdata. Itulah cara hukum material tegak, itu yang disebut hukum formil. Maka dapat kita katakan hukum acara peradilan agama adalah serangkaian kaidah yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan kewenangan peradilan agama di dalam menyelesaikan sengketa-sengketa perkara perdata Islam tertentu dan tegaknya hukum materi peradilan agama. Itulah yang kita sebut hukum acara peradilan agama. Maka dari sini teman-teman kita semua dapat bisa mengambil kesimpulan apa yang dimaksud dari hukum acara peradilan agama. Tidak bisa dipisahkan dari pengertian peradilan agama itu sendiri, bagaimana sejarah peradilan agama itu sendiri, sumber-sumber hukum peradilan agama, sehingga kita dapat menyimpulkan apa yang dimaksud dengan hukum acara peradilan agama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Banyak hal mungkin belum bisa kita ungkap di dalam pertemuan online kita kali ini. Mungkin kita akan lanjut di pertemuan-pertemuan online berikutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi mahasiswa-mahasiswa yang mendengarkan perkuliahan online saya pada kesempatan kali ini. Kita akhiri perkuliahan kita online dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita ketemu di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.